Haleluya. Apakah ada perkawinan di surga? Saya jawab, tidak ada perkawinan di surga. Di dalam dunia ini, di atas bumi ini, hanya umat jasmani, natural people saja kawin dan dikawinkan dan melahirkan anak-anak. Tetapi kalau di surga, yaitu di planet heaven, di mana para malaikat tinggal, bukanlah tempat kawin dan dikawinkan dan memperanakan. Tentang surga, surga itu adalah, yaitu planet heaven, tempat oleh tubuh roh, yaitu malaikat tinggal. Sedangkan bumi, dunia ini, dihuni oleh tubuh jasmani. Umat yang memakai tubuh jasmani. Dan umat kebangkitan pertama yang mempunyai tubuh roh, ketika menerima Yerusalem baru sebagai tempat tinggal, apakah di kota Yerusalem baru, seperti umat jasmani, kawin dikawinkan? Tuhan Yesus menjawab atas pertanyaan ini 3 kali, tidak. Umat kebangkitan tidak kawin dikawinkan seperti malaikat. Tidak dapat mati dan tidak kawin dan dikawinkan. Mengenai ini saya bisa ajak membaca dalam ketiga Injil, Lukas, Matius, dan Injil Markus juga. Pertama, saya mau bacakan Injil Lukas 20, ayat 34 sampai dengan 36. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ayat 34, ini perkataan Tuhan Yesus. Ayat 34, jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Orang-orang dunia ya, orang yang hidup di dunia ini sekarang. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Di sini mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, kerajaan 1000 tahun. Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tentu kebangkitan pertama, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi saya katakan mereka adalah anak-anak Allah tentu karena kebangkitan pertama. Ada orang berpikir bahwa karena dikatakan dunia yang lain atau dunia yang akan datang, maka menganggap atau berpikir bahwa seolah-olah dunia ini akan lenyap oleh api. Dan Allah akan menciptakan dunia yang lain atau bumi yang lain. Tetapi dengan istilah zaman ini atau zaman yang akan datang, kalau zaman ini tentu zaman sekarang yang sebelum Yesus datang kembali, sedangkan kalau zaman yang akan datang, tentu setelah Yesus datang kembali, kerajaan 1000 tahun. Berarti ini mengartikan bumi ini akan tetap berlangsung. Bumi tidak akan lenyap oleh api lalu Allah menciptakan suatu bumi yang baru di tempat lain. Tidak demikian. Bumi ini akan tetap untuk selama-lamanya. Maka hanyalah umat jasmani saja di bumi kawin dan dikawinkan melahirkan anak. Sedangkan di surga, di planet heaven, itu sebagai tempat tinggal malaikat yang mempunyai tubuh roh, bukanlah tempat kawin dan dikawinkan. Dan umat kebangkitan yang mempunyai tubuh roh, menerima Yerusalem baru yang ada di planet heaven sebagai tempat tinggal kekal. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, hidup seperti malaikat, tidak dapat mati dan tidak kawin dan dikawinkan. Yesus berkata bahwa umat kebangkitan tidak kawin dan dikawinkan seperti malaikat.
Sekarang saya mau ajak baca Injil Markus dulu, Markus 12 ayat 24 dan 25. Hal yang sama Yesus berkata di Injil Markus 12 ayat 24 dan 25. Saya membacakannya. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tadi saya katakan kalau surga, yaitu planet heaven, itu tempat tinggal oleh tubuh roh, atau malaikat. Sedangkan kalau bumi, dunia ini, tempat tinggal tubuh jasmani. Kalau umat kebangkitan artinya yang mempunyai tubuh jasmani berubah menjadi tubuh roh ketika menerima Yerusalem baru sebagai tempat tinggal. Apakah di situ seperti umat jasmani kawin dan dikawinkan? Yesus berkata tidak, tidak, tidak. 3 kali dengan tegas di 3 Injil. Umat seperti malaikat-malaikat, mati dan tidak kawin dan dikawinkan. Di Injil Matius juga. Matius 22, 29 dan 30. Di Injil Matius 22 ayat 29 dan 30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Surga, kata lain, planet heaven. Hanya umat yang tinggal di bumi, yaitu umat jasmani, atau yang mempunyai tubuh alam saja, kawin dan dikawinkan dan memperanakan. Kenapa? Karena yang umat jasmani adalah mortal, artinya dapat mati. Dan Allah ketika menciptakan bumi ini, agar supaya bumi ini tetap terus-menerus, maka manusia yang mortal ini, artinya yang dapat mati ini, agar supaya kawin dan dikawinkan, sehingga memperanakan, maka bisa memenuhi bumi ini. Kamu menciptakan satu pasang Adam dan Hawa untuk memperanakan dan untuk memenuhi bumi ini. Karena manusia, tubuh jasmani adalah mortal, yang dapat mati. Sedangkan kalau malaikat, Allah menciptakan sekaligus banyak malaikat. Sekaligus. Dan karena malaikat tidak dapat mati, maka tidak perlu kawin dikawinkan dan memperanakan. Dan Tuhan Yesus berkata, pada waktu kebangkitan, kita hidup seperti malaikat-malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maka kalau ada yang mengatakan atau mengajarkan bahwa di surga akan ada perkawinan, berarti hal ini adalah hal yang sangat menyesatkan. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Tidak mengerti kitab suci. Namun apa yang diajarkan itu seolah-olah adalah isi kitab suci. Lalu menyesatkan. Berarti hal ini lebih membahayakan daripada pengaruh coronavirus. 3 kali Yesus sendiri mengatakan pada waktu kebangkitan, umat kebangkitan hidup seperti malaikat-malaikat. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jangan menentang firman ini. Dan menerima saja firman Tuhan secara harfiah. Seperti anak kecil. Di bumi ini ada akan hidup selama-lamanya 2 jenis manusia. 2 jenis manusia akan hidup di bumi ini selama-lamanya. Yaitu natural people dan resurrected people. Umat jasmani atau tubuh alamiah dan umat kebangkitan. Berarti umat jasmani yang hidup sekarang ini setelah mengalami masa kesukaran 7 tahun dan bila masuk kerajaan 1000 tahun, umur manusia diperpanjangkan. Maka asal tidak melanggar hukum Allah,
tidak akan mati dan hidup selama-lamanya. Kemudian, bila selesai kerajaan 1000 tahun, maka bumi ini akan dimurnikan oleh api, menjadi langit baru dan bumi baru. Dan umat jasmani yang telah hidup di bumi ini selama 1000 tahun, ketika berakhir kerajaan 1000 tahun, yaitu pada saat iblis menyesatkan umat manusia, asal tidak mengikutinya, maka akan tetap tinggal di langit baru dan bumi baru. Dan dengan makan daun pohon kehidupan akan hidup selama-lamanya. Maka umat jasmani inilah yang akan kawin dan dikawinkan dan memperanakan lalu memenuhi bumi ini. Sedangkan umat kebangkitan pertama yang akan menerima kota Yerusalem baru sebagai tempat tinggal, sebagai penduduk tetap, selama 1000 tahun akan memerintah umat jasmani ini. Dan ketika selesai masa kerajaan 1000 tahun dan menjadi langit baru dan bumi baru, maka dari planet heaven, yaitu dari surga, turunlah Yerusalem baru ke bumi ini, yaitu ke langit baru dan bumi baru. Lalu umat kebangkitan pertama dan umat jasmani ini akan hidup bersama selama-lamanya. Dalam hal hidup selama-lamanya, kalau umat kebangkitan hidup selama-lamanya dengan tubuh kebangkitan, yaitu dengan tubuh yang tidak dapat mati. Sedangkan umat jasmani yang mempunyai tubuh alamiah akan hidup selama-lamanya dengan makan daun pohon kehidupan yang ada di kota Yerusalem baru. Maka perbedaan antara umat kebangkitan dan umat jasmani adalah kalau umat jasmani hanya mengunjungi kota Yerusalem baru untuk mengambil daun pohon kehidupan agar bisa hidup kekal. Tetapi bukanlah resident, bukanlah penduduk kota Yerusalem baru, hanya mengunjungi saja. Sedangkan umat kebangkitan pertama yang mengikuti kebangkitan pertama dan memakai tubuh roh seperti malaikat-malaikat memiliki Yerusalem baru sebagai resident, sebagai penduduk dan memerintahi umat jasmani. Dan sesuai dengan apa yang telah kerjakan selama hidup di bumi dengan tubuh jasmani. Maka sesuai dengan apa yang telah kerjakan akan mendapat bagian untuk memerintah. Dan Tuhan Yesus berkata 3 kali dengan tegas bahwa umat kebangkitan ini seperti para malaikat dengan tubuh roh tidak dapat mati, maka tidak akan kawin dan dikawinkan. Hanyalah umat jasmani yang mempunyai tubuh alamiah saja kawin dan dikawinkan dan memperanakan anak-anak seperti dirinya sendiri. Tapi saya perlu tambahkan satu penjelasan bahwa walaupun kita nanti kita kenakan tubuh kebangkitan, itu bukan berarti kehilangan jenis kelamin kita. Bukanlah berubah gender kita. Artinya, laki-laki dibangkitkan sebagai laki-laki. Kalau perempuan dibangkitkan sebagai perempuan. Hanya tubuh yang kita memiliki, tubuh yang kita kenakan selama hidup ini, dirubah menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Berubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Maka pada waktu kebangkitan, kita kenakan tetap tubuh yang kita kenakan selama hidup ini dan saling mengenal satu sama lain. Kalau tubuh kita adalah tubuh yang kita kenakan selama hidup ini, maka sang suami mengenal sang istrinya, namun bukan hidup seperti suami istri lagi. Karena Tuhan Yesus berkata akan hidup seperti para malaikat. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dan tidak dapat mati. Dan mengenai kebangkitan, ada kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Bedanya antara kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua adalah kalau kebangkitan pertama adalah kebangkitan yang terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Dan orang yang mengikuti kebangkitan pertama menerima kota Yerusalem baru sebagai tempat tinggal. Dan memerintah
atas umat jasmani bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Maka kebangkitan pertama disebut kebangkitan yang blessed and holy. Bahasa Indonesia, berbahagia dan kudus. Blessed and holy. Mengenai kebangkitan pertama, nanti saya akan tambahkan lagi di sesi kedua. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture are first on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Bapa, kami percaya apa yang Tuhan Yesus katakan secara harfiah. Umat kebangkitan tidak akan kawin dan dikawinkan, hidup seperti malaikat-malaikat. Kami percaya apa yang Tuhan katakan. Dan di kitab suci dijelaskan bahwa kebangkitan pertama adalah kebangkitan yang blessed and holy, berbahagia dan kudus. Kebangkitan yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya akan hal ini. Maka kami sungguh rindu dengan jalan bagaimanapun. Kami mau mengikuti. Kami mau tergolong dalam umat kebangkitan pertama. Kami mau ikuti kebangkitan pertama. Itulah kerinduan kami, Bapak. Dan kami tahu bahwa asal kami mengikuti kebangkitan pertama, semua orang yang mengikuti kebangkitan pertama akan hadir dalam pesta perkawinan anak domba sebagai pengantin pada Kristus. Dan akan menerima Yerusalem baru sebagai tempat tinggal. Itu adalah janji di kitab suci. Bapa, kami sungguh rindu seperti Bapak Abraham. Hidup di dunia ini sebagai orang asing, sebagai pendatang. Seperti Bapak Abraham. Kami boleh selalu pandangan kami terhadap Yerusalem baru. Dan untuk itulah kami rindu Bapa. Kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya dengan segenap hati dan hidup kudus dan tidak mau berbuat dosa supaya memperoleh kebangkitan pertama.
Karena engkau berkata, kebangkitan pertama adalah berbahagia dan kudus. Tanpa kekudusan, tentu kami tidak mungkin bisa diizinkan untuk masuk Yerusalem baru dengan kebangkitan pertama. Kuatkanlah kami Bapa dan kuduskanlah kami. Di dalam nama Yesus dari Nazaret kami berdoa. Amin.